Bab 2547-2549, aku baik-baik saja. Untungnya, binatang haus darah itu menjerat Wu Feiyu dan yang lainnya, jadi aku bisa melarikan diri. Ayo cepat, kurasa binatang haus darah itu tak lama lagi juga akan kemari, kita tidak punya banyak waktu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengajak Ali dan yang lainnya untuk terus berlari ke depan. Saat Dev dan yang lainnya terus melangkah lebih dalam, terasa ada kekuatan ilahi yang abadi menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Nafas yang sangat kuat ini, bukankah berasal dari agrimoni di depan? Ali juga merasakan perubahan nafas kekuatan yang menekan, jadi dia berkata, "Di depan seharusnya ada agrimoni, mari kita percepat." Dev tidak sabar untuk mempercepat langkahnya. Beberapa menit kemudian, Dev dan yang lainnya melihat tanaman hijau tumbuh di bumi hangus yang gelap gulita. Tanaman ini membentuk kontras yang tajam dengan pemandangan di sekitarnya. Agrimoni, itu seharusnya agrimoni. Zuzi memandang tanaman hijau itu dan berseru kegirangan. Dev berjalan ke arahnya dan menemukan bahwa agrimoni itu sangat biasa, tingginya hanya setengah meter, dengan 5 daun di atasnya. Jika agrimoni ini tumbuh di rerumputan, semua orang akan mengira bahwa itu adalah rumput peri biasa. Namun, pada daun agrimoni ini, ada jejak kecemerlangan putih bersih yang mengalir, dan ada lapisan kabut tipis di sekitar agrimoni, dan sinar matahari menyinari kabut ini, membentuk sinar cahaya berwarna-warni. Apakah ini rumput peri? Hu Zuang memandang agrimoni dengan kaget. Saya mendengar dari para tetua di desa, bahwa jika Anda bisa mendapatkan rumput peri dan menyempurnakannya menjadi ramuan, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Ali dan yang lainnya juga berkata begitu ketika melihat agrimoni, dia terus berbicara dengan bersemangat dan semua orang tersenyum. Namun, Dev mengamati agrimoni itu lebih dekat dengan ekspresi bersemangat. Agrimoni ini memang merupakan hal yang baik, dengan agrimoni ini, Dev mungkin dapat memulihkan kekuatannya lebih cepat. Namun, Dev juga tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memurnikan rumput peri semacam ini. Jika dia secara paksa memurnikannya, dia mungkin akan menghancurkan agrimoni ini pada akhirnya. Tetapi jika itu tidak dapat disempurnakan, dan Dev tetap mengambil agrimoni dan membawanya bersamanya, itu pasti akan menjadi bom waktu pada akhirnya. Dev percaya bahwa dia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya secara diam-diam ke depannya. Setelah ragu-ragu berulang kali, Dev perlahan mengulurkan tangannya, mengambil agrimoni, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hidup dan mati terserah Tuhan, aku tidak terlalu peduli. Setelah Dev menyimpan agrimoni, terbersit ada sedikit tekad yang kuat di matanya. Kakak Dev, ayo pergi, orang-orang itu dapat mengalahkan iblis haus darah itu, mereka akan menyusul kita sebentar lagi. Kata Yuner setelah melihat Dev mengambil agrimoni. Dev mengangguk, oke, ayo kita pergi. Dev dan rombongannya dengan cepat melewati bumi yang hangus. Ketika semua orang menginjak rumput hijau, mereka merasa sedikit lebih lega. Tapi tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Zhang Biao dan Wu Feiyu bergegas, dan ketika mereka melihat agrimoni telah menghilang, mereka mengutuk dengan marah. Aku harus menemukan pria itu, dan mencabik-cabiknya, dia berani mengambil agrimoniku. Wu Feiyu meraung dengan marah, Zhang Biao juga sangat marah. Tetapi saat ini agrimoni telah menghilang, dan Dev serta yang lainnya telah pergi, jadi perjalanan mereka sia-sia. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami tidak mendapatkan agrimoni, padahal kita baru saja berhasil membunuh iblis haus darah, dan membuang begitu banyak pil. Ini kerugian besar bagi kita, guru tahu bahwa dia pasti akan menyalahkan kita. Zhang Biao memandang ke arah Wu Feiyu dan bertanya. Wu Feiyu sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, ayo kembali, kita tidak akan mendapatkan agrimoni nanti, untuk saat ini, kita ambil pil pada binatang haus darah itu dulu. Setelah berbicara, Wu Feiyu bergegas kembali dengan Zhang Biao, dan di saat itu, Ningken memimpin orang-orang untuk mulai membedah mayat binatang yang haus darah itu. Ningken dan yang lainnya ingin mengambil apapun dari binatang buas yang haus darah itu, mereka semua terluka dan bingung saat ini. Setelah mengeluarkan pil binatang dari binatang yang haus darah ini, Ningken duduk di samping dan beristirahat. Ketika dia melihat Wu Feiyu dan Zhang Biao kembali begitu cepat, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengapa kamu kembali? Di mana agrimoninya? Agrimoni itu diambil, dan orang-orang tadi dan mereka sudah menghilang. Wu Feiyu berkata dengan marah. Melihat Wu Feiyu tidak mendapatkan agrimoni, Ningken segera menjadi waspada. Karena kamu tidak mendapatkan agrimoni, mengapa kamu tidak mengejarnya? Ningken bertanya pada Wu Feiyu, kemana kita akan mengejar orang-orang sudah lama menghilang? Wu Feiyu selesai berbicara, melirik mayat binatang haus darah di tanah, dan berkata dengan ringan. Untuk membunuh binatang haus darah ini, adik laki-lakiku dan saya telah bekerja keras. Jika binatang haus darah itu tidak terpengaruh oleh efek pil sangong, itu tidak akan bisa dibunuh sama sekali. Kita harus membagi binatang yang haus darah ini. Ningken yang mendengar apa yang dikatakan Wu Feiyu, dia langsung mencibir dan berkata, Wu Feiyu, ketika para tetua berbicara, mereka saling meludah dan memaku.
Mengapa kamu berbicara seperti itu? Kesepakatan kita bukan seperti itu. Apa yang kamu bicarakan? Zhang Biao berbicara dengan kasar setelah mendengar kata-kata Ning Ken, dan langsung meraung marah. Wu Feiyu menghentikan Zhang Biao, mereka hanya berdua sekarang. Dan mereka baru saja menghabiskan banyak energi untuk bertarung dengan binatang buas yang haus darah. Jika mereka bertarung sekarang, mereka berdua mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Ning Ken, aku memang mengatakan bahwa binatang haus darah akan diberikan kepadamu pada saat itu, tapi sekarang kita tidak mendapatkan agrimoni, kamu tidak bisa membiarkan kita kembali dengan tangan kosong kan? Suara Wu Feiyu sangat rendah, dengan nada diskusi dan sedikit memohon. Lagi pula, mereka tidak mendapatkan apapun setelah kembali, dan tuan mereka pasti akan menghukum mereka karena itu. Kalau begitu aku tidak peduli, agrimoni diambil lebih dulu oleh seseorang, dan itu karena kebodohanmu sendiri, apa hubungannya denganku? Ning Ken sangat tidak senang, dan mengangkat alisnya. Binatang haus darah ini milikku, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, bahkan tidak akan kuberikan kepadamu sepotong daging pun. Jika kamu ingin merebutnya dengan paksa, maka kamu bisa mencobanya. Paling buruk, kamu akan terbunuh dan mayatmu akan menjadi makanan monster gunung. Ning Ken memasang postur putus asa, dia tahu bahwa Wu Feiyu tidak akan pernah melawannya dengan putus asa. Wu Feiyu melihat bahwa Ning Ken tidak menyerah sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain menatap Ning Ken dengan amarah di seluruh wajahnya, lalu pergi bersama Zhang Biao. Untuk mayat binatang haus darah, Wu Feiyu merasa tidak ada gunanya jika harus mempertaruhkan nyawa. Saudaraku, haruskah kita kembali saja? Jika kita kembali seperti ini, guru pasti akan menghukum kita. Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu dengan enggan, tentu saja kita tidak bisa kembali seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mengetahui identitas anak itu. Selama kita menemukan anak itu, kita dapat menemukan agrimoni. Wu Feiyu menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia mengingat Dev. Saudaraku, bagaimana jika anak itu sudah lama memakan agrimoni di perutnya? Zhang Biao bertanya dengan cemas. Tidak, anak itu sepertinya juga seorang apoteker. Dia tahu bahwa rumput peri semacam ini tidak dapat ditelan secara langsung, jika tidak kekuatan rumput peri akan membuatnya meledak dan mati dalam sekejap. Jika Anda ingin menyempurnakan rumput peri seperti agrimoni, dengan kekuatan anak itu, dia tidak akan dapat melakukannya, jadi anak itu pasti akan menyimpannya. Wu Feiyu menganalisis dengan hati-hati, dia merasa bahwa Dev sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan agrimoni. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia memang benar-benar tidak dapat menyempurnakan agrimoni, tetapi ketika Dev pulih, menyempurnakan agrimoni akan semudah membalikkan telapak tangan. Saudaraku, aku tidak mengenal anak itu, tetapi orang-orang yang bersamanya semuanya berasal dari desa Dasi. Ayo pergi ke desa Dasi untuk bertanya, dan kita mungkin akan tahu identitas anak itu. Zhang Biao mengikuti Wu Feiyu dan berkata, oke, ayo kita pergi ke desa Dasi, kita akan mengetahui siapa anak ini. Mata Wu Feiyu sedikit memadat, dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, Dev tidak tahu bahwa Wu Feiyu dan Zhang Biao telah mengarahkan pandangan mereka ke desa Dasi. Setelah dia memimpin Ali dan yang lainnya keluar dari area bumi hangus, dia berencana untuk memutar kembali ke desa Dasi. Namun ketika Dev memimpin Ali dan yang lainnya dalam perjalanan, tiba-tiba dua sosok langsung menghalangi jalan mereka. Melihat seseorang menghalangi jalan, Ali dan yang lainnya menjadi gugup, sementara Dev sedikit mengernyit saat dia melihat orang di depannya. Lang Feng, orang yang menghalangi Dev dan yang lainnya adalah Raja Serigala dalam wujud manusia. Bernama Lang Feng, dan di samping Lang Feng, ada seorang gadis dengan kulit halus. Benar-benar tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari genggaman Wu Feiyu dan memetik agrimoni. Lang Feng memandang Dev dan berkata dengan sedikit penghargaan. Untuk apa kamu menghentikan kami? Dev bertanya pada Lang Feng dengan waspada. Sebagai Raja Serigala yang telah berubah menjadi wujud manusia, kekuatan Lang Feng jelas lebih tinggi dari Ning Ken dan Wu Feiyu. Sekarang kekuatan Dev belum pulih, dia tidak memiliki cara untuk mengetahui kekuatan Lang Feng yang sebenarnya. Jangan gugup, aku tidak tertarik dengan agrimoni di tanganmu, hanya saja putri kami tertarik padamu dan ingin mengobrol denganmu. Lang Feng sedikit tersenyum ketika melihat ekspresi gugup Dev. Putri, Dev memandang gadis di sebelah Lang Feng dengan heran. Dia tidak menyangka gadis itu juga berubah dari monster ke wujud manusia, tetapi Dev tidak merasakan sedikit pun aura binatang dari gadis itu. Itu benar, ini putri Isa kami, dia sangat tertarik dengan aura binatang ilahimu. Lang Feng mengangguk dan berkata, aku tidak punya waktu sekarang, aku harus cepat, kalau tidak aku tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini hari ini. Dev tidak ingin mengobrol dengan putri Isa, lagi pula, Dev tidak tahu tentang Lang Feng dan identitas putri Isa, jadi dia tidak bisa mempercayai mereka. Jika kita tidak memberi jalan, apakah kamu yakin bisa keluar dari sini? Putri Isa tersenyum tipis, Dev terdiam setelah mendengar kata-kata putri Isa. Mengesampingkan tingkat kekuatan Putri Isa, Dev dan yang lainnya bukan tandingan Lang Feng sendirian. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyakan dengan cepat, kami sedang terburu-buru.
kata Dev kepada Putri Isa, tetapi Putri Isa tidak menjawab Dev, tetapi menatap Lang Feng dan berkata, Lang Feng, antar yang lainnya keluar dari gunung. Adapun orang ini, saya ingin dia tetap di sini dan mengobrol denganku. Lang Feng mengangguk dengan hormat dan berkata, tidak, saudara Dev ingin pergi bersama kami tidak akan pernah meninggalkan saudara Dev sendirian. Melihat pihak lain ingin meninggalkan Dev sendirian, Yuner berkata dengan serius, ya, kita tidak bisa meninggalkan saudara Dev sendirian. Zuzi juga berteriak keras, mereka ingin maju dan mundur bersama Dev. Mendengar Yuner dan Zuzi berteriak keras, ekspresi Lang Feng menjadi dingin, dan dia hendak menegur, tetapi dihentikan oleh Putri Isa dengan lembut sambil mengangkat satu tangannya. Kemudian Putri Isa memandang Yuner dan Zuzi dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan nada tenang, kalian berdua, apakah menurutmu kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Aku tidak akan menyakitinya, kalian berdua pergilah dulu, tidak lama lagi dia juga akan kembali setelah aku selesai berbicara dengannya. Yuner dan Zuzi masih tidak percaya, mereka tidak ingin Dev tinggal sendirian, mereka akan menyangkal Putri Isa, tetapi dihentikan oleh Dev. Yuner, Zuzi, kembalilah, aku akan baik-baik saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia lalu menatap Ali dan berkata, Ali, kamu harus melindungi keselamatan mereka berdua, jangan khawatir, saya yakin akan melindungi mereka berdua. Ali mengangguk.